kita pada semester ini ya, pada saat ini kita akan belajar tentang pemodelan bisnis ya teman-teman. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah pemodelan bisnis? Nah, gitu dan apa saja yang harus kita persiapkan ya di mata kuliah pemodelan bisnis. Jadi nanti teman-teman di mata kuliah pemodelan bisnis ini nanti saya akan lebih ke penerapan ya. Jadi bagaimana teman-teman nanti membuat model bisnis ya gitu ya. Jadi tidak hanya teori tapi juga ilmu terapan ya. Nanti teman-teman saya minta untuk memberikan contoh bagaimana sih menerapkan model bisnis gitu ya di tempat kerja teman-teman yang sudah bekerja ya gitu. Yang belum bekerja nanti bisa mencari referensi dari perusahaan-perusahaan yang ada gitu ya. Boleh kita dengan misalnya punya teman yang bekerja suatu perusahaan, nanti teman survei ke sana gitu, nanti melihat di sana model bisnis di perusahaan tersebut itu seperti apa gitu. Kemudian peta proses bisnisnya bagaimana gitu. Jadi lebih ke terapan kalau mata kuliah pemodelan bisnis ini ya. Nanti kita dalam mata kuliah pemodelan bisnis ini nanti kita akan belajar membuat alur ya, alur proses bisnis. Itu nanti dengan aplikasi Bizagi. Kemudian kita juga nanti belajar bagaimana membuat bisnis, ya, bisnis model Canvas. Nanti ada aplikasinya juga ya. Namanya Canvanizer ya gitu. Nanti ada dua aplikasi di sini. Pertama Bizagi dan Canvanizer. Nanti ya saya akan ajarkan bagaimana cara membuatnya ya teman-teman. Nanti teman-teman akan banyak pengalaman dalam mata kuliah pemodelan bisnis ini ya, bagaimana cara untuk mendesain suatu bisnis ya, teman-teman ya. Menarik sekali sih mata kuliah ini ya, teman-teman. Oke, nah tujuan perkuliahan ya, di sini ya, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti, memahami dan menyusun model bisnis ya, mulai dari menguasai ya 9 elemen model Canvas. Nah, ini bisnis model Canvas ya teman-teman. Nanti ada aplikasinya namanya Canvanizer ya. Kemudian ada pola bisnis yang berangkat dari jenis bisnis, kemudian menyusun desain bisnis. Nah, asik kan yang menarik kan ya. Kemudian menetapkan strategi model bisnis dan menguasai bahasa proses ya dalam proses bisnis serta mengukur kinerja suatu proses ya dimulai dari proses utama sampai dengan proses turunannya untuk semua fungsi sumber daya manusia baik pemasaran, keuangan, sistem informasi dan operasi ya, perencanaan strategis serta step by step implementasi proses bisnis. Nah, ini jadi nanti lebih ke terapan. Bagaimana teman-teman nanti mengimplementasikan proses bisnis. Teman-teman nanti akan diminta membuat peta proses bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Ikuti terus mata kuliah ini ya, jangan sampai terlewat. Nanti teman-teman akan lebih memahami bagaimana cara membuat proses bisnis maupun menyusun strategi bisnis ya. Langsung aplikasi ya terapannya. Penerapannya seperti apa gitu ya. Nah, ini untuk metode pengajaran ya, seperti mata kuliah modul kuliah eh, yang lalu gitu ya. Jadi ada ceramah, tanya jawab, teman-teman juga bisa diskusi. Nah, kemudian juga ada tugas. Nah, ya gitu ya. Nah, tugas di sini biasanya saya memberikan memang setiap pertemuan, setelah pertemuan ada tugas. Nah, ini bukan berarti dosennya kejam ya, dosennya kejam nih tega amat gitu ya. Ngasih tugas tiap pertemuan ngasih tugas gitu ya. Bukan seperti itu maksud saya ya gitu ya. Jadi saya memberikan tugas itu biasanya setelah saya memberikan materi, di situ ada modul. Nah, jawabannya ya di dalam modul tersebut. Biasanya seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini maksudnya agar teman-teman itu membaca gitu ya, membaca modul yang sudah saya berikan gitu ya dengan adanya tugas tersebut. Nah, biasanya ya, nah apalagi teman-teman yang sibuk kerja gitu, nggak sempat baca gitu ya. Ah, boro-boro baca sampai rumah udah capek. Ya kan, Mbak Rubianti, Mbak Lela yang udah kerja nih. Sama Mbak siapa tadi satunya? Mbak Rubianti, Mbak Zahwa ya. Nah, itu biasanya boro-boro baca gitu ya. Pulang kerja langsung kuliah, dia udah capek, nggak sempet. Nah, dengan adanya tugas gitu ya, nanti
teman-teman bisa membaca ya, membaca modul yang sudah saya berikan karena biasanya jawabannya di situ di modul. Nah, gitu ya maksud saya agar teman-teman mengulas kembali ya materi yang sudah saya berikan dan lebih memahami ya. Kalau membaca sendiri kan insya Allah teman-teman lebih paham gitu. Apa sih sebenarnya materinya gitu ya. Jadi dengan saya berikan soal-soal, teman-teman mencari jawabannya di modul. Nah, teman-teman kan jadi membaca ya, membaca modul yang saya berikan ya. Kemudian untuk daftar pustaka ini ada macam-macam sumber ya. Daftar pustakanya ya, teman-teman. Nah, teman-teman ini kalau mau membeli bukunya ya boleh gitu, silahkan ya membeli buku pemodelan bisnis boleh gitu. Namun kalau teman-teman tidak membelinya juga tidak masalah karena saya meringkaskan ya, sudah meringkas ya materi-materi dari beberapa buku, dari beberapa sumber gitu ya menjadi satu modul buku ajar. Jadi sudah enak ya. Sudah saya ringkaskan, teman-teman bisa membaca dari modul yang sudah share. Jadi saya share yang sudah saya ringkaskan gitu ya. Belum saya jadikan satu buku sih, masih pertemuan gitu. Jadi lebih enak nanti saya share-nya ya ke teman-teman. Jadi pertemuan pertama saya share modul atau buku ajar pertemuan pertama, pertemuan kedua. Nanti saya akan share modul pertemuan kedua ya di teman-teman untuk bisa lebih enak, lebih mudah belajarnya per pertemuan gitu. Jadi tidak merasa terbebani ya, bukunya tebel banget gitu. Kapan bacanya mana sempat gitu nanti sebelum baca sudah stres gitu ya. Jadi saya bagi ya buku ajar itu per pertemuan gitu ya atau ya misalnya pertemuan satu modul satu, pertemuan dua modul dua gitu dan seterusnya. Nah gitu. Jadi teman-teman nanti lebih mudah ya membacanya gitu. Jadi nggak stres duluan ya. Bukunya tebel banget sampai 500 halaman gitu. Belum bacanya sudah stres. Kapan selesainya bacanya itu kalau per pertemuan gitu kan ataupun per bab itu kan lebih enak gitu ya. Oke, ini terkait buku. Nah, ini deskripsi mata kuliah. Nah, ini ya. Kita mengenal dulu ya mata kuliah ini ya. Apa sih yang akan diajarkan ya di pemodelan bisnis gitu ya. Oke, Mbak Zawa bisa minta tolong dibacakan. Oke, terima kasih Ibu. Deskripsi mata kuliah itu yang pertama ada arti pentingnya internal proses, pengertian proses bisnis, bisnis proses manajemen, bisnis proses model. Yang kedua ada jenis fungsi dan badan hukum bisnis hubungannya dengan model bisnis. Yang ketiga syarat keterukuran proses dimulai dari visi, misi strategi, target, dan KPI. Yang keempat, ada klasifikasi proses bisnis, itu berdasarkan level, berdasarkan hubungan dengan pihak eksternal, berdasarkan level otomasi, berdasarkan frekuensi transaksi, dan nilai transaksi. Yang kelima, ada masukan dan keluaran proses meliputi entitas, proses, input, output, outcome, benefit, dan impact. Yang keenam, ada bahasa proses atau quality process language, information, process owner, authority, control, link between process. Yang ketujuh, ada proses pada fungsi organisasi atau proses produksi, proses pemasaran, proses sumber daya manusia, proses keuangannya, dan lain-lain. Yang kedelapan ada unsur proses bisnis, yaitu organisasi, sumber daya atau tangible dan intangible, aktivitas, dan SOP. Yang kesembilan ada penyusunan pedoman, prosedur, dan dokumen. Dan yang ke-10 ada business model generation atau 9 elemen model canvas yang meliputi customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key activity, key resource, key partnership, cost structure, dan revenue stream. Ya, oke. Terima kasih Mbak Zahwa ya. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah pemodelan bisnis ya teman-teman ya. Cukup menarik ya materinya ya. Ya, insya Allah jika teman-teman sudah selesai ya mengikuti mata kuliah pemodelan bisnis, teman-teman nanti akan mahir ya dalam membuat model bisnis. Jadi kalau teman-teman nanti ingin membangun satu bisnis, kira-kira model bisnis apa sih yang akan saya terapkan di perusahaan yang akan saya bangun nanti? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai melewatkan pertemuan mata kuliah ya. Karena
dari pertemuan ke pertemuan berikutnya itu ada keterkaitannya teman-teman ya. Jangan sampai nggak masuk kalau emang nggak urgent banget ada kepentingan gitu ya. Teman-teman usahakan untuk mengikuti mata kuliah ya, gitu ya teman-teman. Masuk ke materi pertama ini ya, pemodelan bisnis ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Kita belajar dulu pengantarnya ya. Pengertian proses bisnis. Nah, gitu ya. Apa sih yang dimaksud proses? Apa sih yang dimaksud bisnis? Nah, gitu ya. Oke, kita belajar dulu materi pengantarnya ya. Oke, Mbak Dila bisa minta tolong dibacakan. Gitu. Kalau membaca insya Allah ingat ya. Baik, Ibu, Oke. terima kasih. Pengertian proses bisnis, pengertian proses, beberapa aktivitas atau grup aktivitas yang menangani input, menambahkan nilai pada input tersebut, dan menyediakan output untuk pelanggan internal dan eksternal. Proses yaitu sekumpulan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dan menciptakan suatu nilai bagi customer. Proses berkaitan dengan beberapa hal yaitu input, output, serta adanya suatu perubahan atau transformasi. Ya, terima kasih Mbak Dila sudah dibacakan ya. Teman-teman tentunya nggak asing kan ya apa yang dimaksudnya proses gitu ya. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin sukses nih contohnya ya. Nah, tentunya juga memerlukan proses ya kan teman-teman. Nggak bisa orang itu tiba-tiba sukses gitu menjadi pengusaha besar. Nah, gitu ya. Tentunya perlu proses ya. Di awal biasanya itu jatuh bangun ya orang kalau mau sukses itu ya. Biasanya perlu proses ya. Gitu. Usahanya biasanya dari modal yang kecil gitu ya. Modalnya pas-pasan nih. Cuma 1 juta, 5 juta bisa ini contoh ya gitu ya. Namun karena dia tuh tekun ya, dia jalani prosesnya gitu ya dengan tekun, gitu, penuh ikhtiar, doa, usaha. Nah, itu lama-lama dari bisnis yang kecil itu menjadi besar. Itu ya, ini contoh ya, contoh mudahnya saja ya. Kemudian juga teman-teman kalau misalnya ya, yang kerja di dealer tadi ya Mbak Zahwa apa ya, di Mitsubishi ya. Iya Bu, saya Bu. Nah, seorang customer gitu ataupun pelanggan ya ataupun pembeli ya ingin membeli mobil Mitsubishi misalnya. Nah, biasanya di situ kan ada prosesnya, nggak bisa tiba-tiba langsung beli nunjuk mobil bisa dibawa pulang kan, nggak gitu. Biasanya ada prosesnya kan, Mbak Zahwa. Iya Bu, betul. Oke, coba bisa diceritakan bagaimana prosesnya? Terima kasih Bu. Kalau untuk proses jual beli mobil di dealer saya itu, yang pertama kan pastinya customer itu datang ke dealer, lalu sales menjelaskan tentang produk yang mereka jual, lalu jika deal, sales mengajukan SPK atau surat permohonan kendaraan. Lalu setelah itu diajukan ke bagian admin untuk dapat diproses faktur, STNK, dan BPKB. Lalu admin mengajukan ke bagian biaya jasa untuk dapat dibantu proses cepat untuk pembuatan STNK dan BPKB. Lalu kemudian STNK dan BPKB divalidasi oleh atasan dan nanti akan diinfokan ke customer untuk bagian pengambilannya. Lalu setelah itu mobil bisa dikirim ke customer bersamaan dengan sales tersebut. Ya. Nah, bagus sekali ya Mbak Zahwa penjelasannya. Nah, itu teman-teman yang dimaksud dengan alur proses bisnis. Nah, itu yang dimaksud proses bisnis ya kan. Itu proses bisnis pembelian kendaraan ya, mobil tadi. Nah, ini alur bisnis itu. Nah, di situ ada SOP-nya nggak Mbak Zahwa? Bagaimana SOP dalam jual beli kendaraan? Ada nggak biasanya tempat Mbak Zahwa? Kalau SOP-nya itu sih Bu, yang pertama kita harus ada DP-nya dulu sih Bu. Jadi kayak booking fee-nya gitu. Terus nanti ada SOP-nya lagi untuk bagian pengambilan STNK dan BPKB itu harus customer-nya sendiri, customer atas nama BPKB yang ngambil BPKB-nya, jadi nggak bisa diwakilkan orang. Kalaupun memang nanti ingin diwakilkan oleh keluarganya atau temannya, itu harus berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Seperti itu sih Bu.
kalau untuk SOP umumnya. Ya, ya. Oke. Nah, teman-teman dari penjelasan Mbak Zahwa ini ya. Nah, itu adalah salah satu contoh proses bisnis ya, teman-teman. Jadi bagaimana sih prosesnya seorang customer atau pembeli untuk bisa membeli kendaraan ya. Walaupun dia punya uang gitu ya. Aku punya uang ini misalnya 1 miliar gitu. Aku pengen beli mobil Mitsubishi misalnya. Nggak bisa langsung kan dia ini uangnya beli langsung mobilnya dibawa ulang kan enggak ya, ada prosesnya. Bagaimana sih prosesnya gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan Mbak Zawa, nah, itu yang dimaksud proses bisnis ya teman-teman. Jadi ada input, ada output. Nah, inputnya apa gitu? Inputnya ya tadi ada surat-surat kelengkapan surat-suratnya gitu ya. Dia memiliki KTP, memiliki SIM, itu ada syaratnya enggak? Ada dia memiliki uang tentunya ya. Memiliki uang untuk membeli tadi ya kendaraan. Nah, gitu ya. Biasanya ada menunjukkan KTP juga kan ya Mbak ya, KTP, SIM gitu ya. Iya, Nah, Bu. gitu. Kemudian ada surat perjanjian kan ataupun surat-surat apa gitu ya. Customer mengisi nggak formulir kayak gitu. Iya, Bu, mengisi. Nah, ya itu. Jadi ada proses input, ada proses output. Jika kelengkapannya sudah dilengkapi semua persyaratannya, nah outputnya adalah customer atau konsumen tersebut bisa mendapatkan mobil tersebut atau mobil tersebut langsung dikirim ke rumah. Nah, itu ya. Nah, ini yang dimaksud proses ya. Jadi ada proses input dan juga ada proses output. Nah, lebih jelas kan teman-teman kayak kalau langsung ada contohnya. Jadi teman-teman langsung bisa tergambar apa sih yang dimaksud suatu proses gitu ya. Oke. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi ada input dan juga ada outputnya. Nah, itu ya. Nah, untuk berikutnya pengertian bisnis. Nah, oke, ini bisa Mbak Lela bisa minta tolong dibacakan. Pengertian bisnis. Bisnis berasal dari bahasa Inggris busy yang artinya sibuk. Bisnis artinya kesibukan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Bisnis dalam arti luas didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa untuk menciptakan suatu nilai atau value. Ya, oke, terima kasih Mbak Zahwa. Ya, jadi ya teman-teman pada intinya bisnis itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau memperoleh laba setinggi-tingginya ya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Nah, itu intinya bisnis ya teman-teman. Walaupun nih ada bisnis nirlaba ya, ataupun yang tidak semata-mata mendapatkan keuntungan ya. Biasanya itu seperti yayasan, yayasan yatim piatu, panti asuhan, yayasan-yayasan sosial, nah gitu. Rumah sakit pemerintah gitu ya, ataupun milik pemerintah daerah. Nah, gitu ya biasanya itu memang bergerak dalam bidang nirlaba atau tidak semata-mata mencari keuntungan. Namun tetap juga di dalamnya itu ada proses bisnis ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, dalam bisnis itu ya tentunya ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, pada intinya bisnis itu ya outputnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, gitu. Itu pada intinya bisnis ya. Namun terkait dengan pemodelan bisnis ya, nanti kita akan belajar ya, model bisnis apa saja sih yang tepat diterapkan oleh suatu perusahaan ya, sehingga bisnis tersebut itu sesuai dengan tujuannya ya dan harapannya akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya ya gitu. Namun kita harus tetap memperhatikan kualitas ya dari produk yang kita pasarkan. Misalnya dia jual beli produk ya ataupun jasa. Nah, harus tetap memperhatikan kualitas. Jangan sampai ya karena kita ingin untung banyak gitu ya. Bisnis nih untungnya pengen banyak gitu. Jadi kita beli bahannya ataupun produknya ya nggak bagus-bagus amat nggak apa-apa lah, yang penting dapat untung banyak, kayak jangan seperti itu ya. Kita harus bisa menjaga kualitas gitu ya dan juga kepuasan konsumen. Nah, jangan sampai konsumen nanti ya membeli produk kita, setelah itu konsumen itu merasa kapok gitu ya ataupun merasa kecewa
Setelah itu konsumen tidak akan membeli ulang ya, atau karena produk kita nggak bagus, jelek, ya dia merekomendasikan ke teman-temannya, ke saudaranya gitu, jangan beli di sana gitu. Misalnya di perusahaan A, ternyata kualitasnya nggak bagus gitu. Dia pengen untung besar tapi tidak dijaga kualitas gitu. Kita kecewa. Nah, sampai konsumen merasa kecewa ya gitu ya. Nah, jadi ada poin-poin yang harus kita perhatikan ya dalam mengelola bisnis ya, nanti kita akan pelajari ya teman-teman, baik strategi bisnisnya seperti apa, nanti menjaga kualitas produknya seperti apa, nanti kita harus bisa paham ya kalau kita benar-benar ingin terjun dalam dunia bisnis nanti ya. Atau bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan, nanti teman-teman bisa mengembangkan proses bisnisnya atau model bisnisnya di perusahaan yang teman-teman saat ini bekerja di sana. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman akan memiliki poin plus ya. Ternyata karyawanku ini memiliki ide cerdas loh, ide brilian nih, gitu ya. Karena dia bisa menciptakan suatu model bisnis yang bagus ya, sehingga perusahaan tersebut bisa untung ya, gitu, bisa maju dengan pesat. Nah, gitu ya teman-teman. Nanti bisa diterapkan di tempat kerjanya juga ya. Kalau teman-teman tidak membangun bisnis sendiri gitu ya, bagus lagi kalau teman-teman nanti setelah lulus dari IBM ASMI, teman-teman kan memiliki ilmu bisnis nih, teman-teman bisa mengembangkan sendiri bisnisnya gitu, bisa menciptakan kreativitas ide-ide bisnis gitu ya, yang bisa membuat teman-teman nanti menjadi pengusaha atau memiliki usaha sendiri gitu. Jadi tidak harus bekerja di perusahaan lain ya gitu, teman-teman bisa membangun usaha sendiri. Nah, itu harapannya ya. Nah, untuk berikutnya pengertian proses bisnis. Apa sih pengertian proses bisnis? Nah, ini ya, bisnis proses ya, atau proses bisnis ini juga dapat diartikan sebagai serangkaian tugas dan aktivitas operasional bisnis yang dilakukan oleh stakeholder ya, bisnis ya, atau sistem untuk mencapai tujuan bisnis ya. Jadi proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan, jadi ada input dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan. Ini lebih ke customer ya. Jadi ada proses input dan ada proses output. Nah, gitu ya. Nah, ini definisi yang lainnya. Ini ada proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang terstruktur, nih, mulai dari menerima satu atau lebih input atau strategi ya, hingga pada akhirnya menghasilkan output atau layanan barang atau jasa yang bernilai untuk pelanggan sebagai target pasar. Ya, nah proses bisnis ya, seperti yang dicontohkan Mbak Zahwa tadi, alurnya terkait alur bisnis, bagaimana seorang customer itu melakukan proses pembelian ya kendaraan Mitsubishi tadi. Jadi ada alur prosesnya. Jadi ada inputnya, ada outputnya. Nah, itu ya. Oke, untuk next ini ada klasifikasi atau jenis proses bisnis ya teman-teman. Ini ada 3 ya, 3 klasifikasi ataupun 3 jenis proses bisnis ya. Di sini ada proses operasional atau proses utama, kemudian yang kedua proses manajemen, dan 3 proses pendukung atau proses tambahan. Nah, ini ya. Jadi proses operasional atau proses utama ini merupakan sebuah proses yang mempunyai bisnis inti dan meliputi aliran nilai utama. Ini contohnya proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Nah, kalau di Mitsubishi tadi, nah kira-kira proses utamanya itu apa? Ataupun core bisnisnya, bisnis utamanya itu apa? Di Mitsubishi tadi yang dijelaskan Mbak Zahwa. Bisnis utamanya apa sih yang di situ di Mitsubishi itu? Bisnis utamanya jasa dan penjualan, Bu. Ya, jasanya apa? Jasanya servis. Oh, dia ada servis juga. Iya, servis Bu. Ada. Gitu. Jadi customer habis beli mobil di situ bisa servis di situ juga dengan garansi yang berlaku. Oh gitu ya. Misalnya garansinya sudah habis nih. Misalnya kan biasanya garansi 1 tahun gitu ya. Kalau sudah habis, ya bisa tetap servis ke sana. Bisa, Bu. Jadi ada bengkelnya di situ ya. Bengkel ya. Oh, seperti Honda ya, Mbak ya. Seperti iya, Bu.
Suzuki gitu ya, dia ada bengkelnya ya. Selain dia jual beli kendaraan, juga di situ ada bengkelnya, tempat servis ya. Oke, berarti itu adalah bisnis utama atau proses utamanya, yaitu jasa dan tadi apa Mbak? Jual ya. Iya, jasa dan penjualan. Jasa dan penjualan. Nah, itu adalah proses utama ya, ataupun menjadi core bisnis ya. Bisnis utama perusahaan Mitsubishi tadi ya, jasa dan penjualan. Nah, itu ya. Kemudian proses manajemen di sini adalah merupakan sebuah proses yang mengendalikan operasional sebuah sistem. Jadi di sini adalah contoh manajemen strategis. Jadi proses manajemen di sini adalah manajemennya, manajerialnya, gitu, bagian strukturalnya. Nah, itu di sana itu ada manajer gitu ya, ada supervisor biasanya gitu. Kalau di Mitsubishi apa Mbak? Direktur atau manajemen atau manajer? Kalau di Mitsubishi dia manajer, Bu. Manajer ya. Kemudian setelah di bawah manajer ada apa lagi? Di bawah manajer ada administrasi head atau kepala administrasi. Itu dia sejajar sama kepala bengkel dan supervisor. Lalu di bawahnya kepala admin ada admin service, admin BBN, bea balik nama, admin STNK. Kalau di kepala bengkel itu dia langsung ke customer service. Kalau supervisor dia langsung ke bagian sales. Ya, oke. Nah itu proses manajemen ya. Jadi ada manajer gitu. Ada mungkin di sebagian tempat ada kepala bagian, ada HRD. Nah itu proses manajemen ya. Jadi manajemen strategis. Jadi biasanya ini adalah pemangku-pemangku jabatan yang membuat keputusan, gitu ya. Jadi membuat keputusan ataupun surat keputusan, ya SK gitu ya, SK pengangkatan jabatan, membuat keputusan bagaimana SOP pengoperasian, misalnya tadi ya kendaraan gitu ya, bagaimana SOP jual beli. Nah gitu biasanya adalah pemangku jabatan yang berhak untuk memberikan ataupun membuat keputusan. Ini proses manajemen biasanya gitu, ataupun pengawasan. Nah ini ya yang duduk di bagian manajemen. Nah gitu. Kemudian proses pendukung atau proses tambahan. Ini merupakan proses ya inti ya, merupakan pendukung proses inti. Jadi yang mendukung proses utama maupun proses manajemen gitu ya. Nah, contohnya rekrutmen, akunting, pusat bantuan dan lain-lain ya. Jadi ini adalah proses pendukungnya ya. Jadi mendukung proses utama ataupun proses manajemen ini mendukung. Jadi ya, kalau tidak ada proses pendukung atau proses tambahan, nah ini juga tidak bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, misalnya kalau di Mitsubishi itu biasanya kan ada mekanik, nah gitu kan Mbak ya. Ada mekanik, kemudian juga ada bagian apa lagi tuh yang istilahnya mendukung ya proses-proses utama dan proses manajemen manajerial. Nah ini ya proses pendukungnya. Nah gitu ya. Nah, itu tadi adalah 3 proses ya, proses operasional atau proses utama, kemudian ada proses manajemen dan proses pendukung atau proses tambahan. Nah, ini ya teman-teman 3 proses ini. Nah, nanti kita akan menggambarkan ya dalam bentuk alur proses bisnis, namanya peta proses bisnis ya. Nanti dengan aplikasi Bizagi ya teman-teman. Nanti saya akan memberikan contoh ya bagaimana cara menggambarkan alurnya pakai aplikasi, jadi lebih mudah ya teman-teman, nggak pakai kotak-kotak di Word ataupun Excel gitu nanti ribet. Kalau pakai aplikasi nanti insya Allah akan lebih mudah gitu ya, lebih mudah cara menggambarkan alur proses bisnisnya gitu ya. Tujuan adanya ataupun dikembangkannya suatu aplikasi adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah gitu. Jadi tidak satu-satu membuat kotak gitu ya, ditempelin satu-satu, nah kemudian tanda panahnya, nah itu terlalu lama. Jadi kalau pakai aplikasi insya Allah akan lebih cepat ya, nanti dalam menggambarkan alur proses bisnis nanti ya. Nah oke. Nah ini ada tahapan proses bisnis ya. Yang pertama di sini kita harus menganalisis kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua menentukan proses, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Nah ini ya, jadi suatu proses bisnis yang sudah berjalan gitu, bagaimana ya pelaksanaannya gitu, kita harus bisa mengevaluasinya ya. Evaluasi ini bisa dilakukan
setiap bulan ataupun per triwulan gitu ataupun per semester gitu ya, kita evaluasi apakah proses bisnisnya itu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya, atau proses bisnisnya itu terlalu panjang sehingga sampai ke customer atau konsumen itu memakan waktu lama gitu ya. Nah, itu kita perlu evaluasi gitu. Biasanya kalau di pemerintahan itu birokrasinya kan terlalu panjang, nah gitu ya. Nah, tapi sekarang ini alhamdulillah ya sudah ada PTSP ya. Jadi perizinan-perizinan, contoh perizinan-perizinan ya. Dulu tuh birokrasinya terlalu panjang ya. Ini termasuk proses bisnis juga ya, gitu ya. Dari Pak RT, Pak RW contoh nih, contoh ya. Contoh yang zaman dulu ya sebelum adanya PTSP ya, gitu ya. Kita mau bikin perizinan ini misalnya ya, harus ke Pak RT dulu, Pak RW, nah setelah itu ke kelurahan, kecamatan, ribet ya, gitu ya, baru ke dinas yang kita tuju, nah gitu ya. Nah itu terlalu lama, birokrasinya terlalu panjang, proses bisnisnya berbelit-belit ya gitu ya. Jadi untuk konsumen atau pelanggan itu merasa terlalu banyak yang diurus dokumen-dokumen dan juga tanda tangan ribet banget gitu, banyak PRT, Pak RW, kemudian kelurahan, kecamatan ya. Baru misalnya kalau izin praktek misalnya contoh ya gitu. Nanti baru ke dinas kesehatan contoh ini ya. Nah, kalau ya dulu ya yang pernah merasakan seperti itu Mbak Ruby mungkin. Halo Mbak Ruby mana nih? Kok Benar, Bu. ya gitu ya. Terlalu birokrasinya zaman dulu ini ya sebelum ada PTSP ya ataupun perizinan online ya, zaman dulu nih birokrasinya terlalu panjang gitu ya. Manfaat dibuatnya proses bisnis ini adalah untuk menghemat biaya ya, untuk memangkas alur-alur ataupun birokrasi yang tidak penting, tidak perlu. Tidak perlunya proses bisnis untuk mengetahui proses-proses yang tidak penting ya, sehingga menghemat biaya. Nah, ini ya tujuannya dibuat peta proses bisnis ya. Kemudian meningkatkan produktivitas tim. Nah, ini agar timnya itu bisa bekerja ya lebih fokus, ya lebih solid. Nah, itu dibuatlah proses bisnis. Jadi nanti pada bagian-bagian tertentu itu ya diharapkan dengan adanya proses bisnis ini bisa bekerja lebih maksimal gitu. Tidak perlu ribet dengan urusan-urusan dokumen yang nggak penting gitu ya. Jadi lebih fokus kerjanya ya, fokus kerjanya apa yang mau dikerjakan. Nah, gitu. Jadi untuk meningkatkan produktivitas tim ya. Kalau perizinan juga lebih cepat, kalau pembelian juga prosesnya lebih cepat ya, konsumen lebih puas karena apa yang diinginkan cepat diperoleh gitu, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu ya, jadi meningkatkan produktivitas tim dan kepercayaan konsumen ataupun customer juga lebih tinggi ya gitu ya. Karena prosesnya cepat ya. Kalau beli di Mitsubishi itu prosesnya cepat loh, nggak perlu berbelit-belit ya. Hari ini saya datang gitu menyerahkan dokumen, dokumen semua lengkap, pembayaran lengkap, langsung dikirim kendaraan ke rumah. Nah ini ya, jadi lebih meningkatkan produktivitas tim, tidak berbelit-belit gitu urusannya ya, birokrasinya tidak panjang ya, prosesnya tidak panjang, langsung to the point. Nah itu, jadi karyawan juga senang kerjanya, tidak memerlukan dokumentasi ataupun formulir-formulir macam-macam yang terlalu ribet yang harus diisi ya. Konsumen juga senang karena dia mendapatkan kebutuhan barang yang diinginkan itu dengan cepat. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, ini pelanggan jadi memiliki suatu pengalaman yang menyenangkan ya. Ternyata saya membeli kendaraan di Mitsubishi itu ramah ya, tidak berbelit-belit, sepersyaratannya, karyawannya ramah gitu, gercep ya, cepat gitu ya, cepat memperoleh barang yang diinginkan. Selesai hari itu langsung dikirim barangnya ke rumah, bisa langsung dipakai. Nah itu ya, jadi meningkatkan pengalaman ya, pengalaman pelanggan. Jadi pelanggan kalau memiliki pengalaman yang memuaskan gitu ya, merasa senang ya dengan pelayan kita ya, insya Allah nanti dia akan merekomendasikan ya ke teman-temannya, saudara-saudaranya, oh beli di sini aja loh, di Mitsubishi ternyata pelayanannya ramah gitu. Apa yang kita inginkan itu segera dapat dipenuhi. Nah, kalau persyaratannya tidak ribet, mudah persyaratannya gitu. Cepat dilayani dan barang cepat diantar gitu, nah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah
poin-poin ya, bagaimana sih proses bisnis itu ya sangat diperlukan ya dalam suatu perusahaan ya. Jadi dalam menetapkan proses bisnis yang tepat. Nah, itu juga sangat berpengaruh ya terhadap keberlangsungan perusahaan dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Pelanggan jadi memiliki pengalaman ya, pengalaman bertransaksi gitu ya. Mereka puas ya dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, itu tujuannya pembuatan dari peta proses bisnis ya gitu ya agar pelayanan lebih mudah gitu. Karyawan itu merasa senang ya, tidak merasa terbebani dengan pekerjaan yang macam-macam gitu, langsung to the point ya pekerjaan ataupun hal-hal yang ditangani atau pekerjaan yang dia saya tangani gitu ya, langsung to the point ya, tidak ribet ya. Dan juga konsumen juga merasa senang karena prosesnya cepat, gitu, tidak berbelit-belit. Nah, itu ya teman-teman. Oke, nah ini adalah contoh ya, contoh proses bisnis di industri logistik ya, ini ya. Ini proses bisnis ekspedisi contohnya ya. Ini karyawan menerima permintaan pengiriman barang ya. Kemudian memberikan total biaya pengiriman, paket akan dikelompokkan sesuai tujuan pengiriman, kemudian pengiriman paket dilakukan ya pada hari yang sama atau keesokan harinya ya. Kemudian untuk berikutnya paket diterima oleh kantor ekspedisi di tempat tujuan. Kemudian proses selanjutnya kurir akan mengirimkan paket sesuai alamat. Untuk berikutnya prosesnya yaitu penerima paket akan mengisi formulir sebagai tanda telah menerima paketnya. Biasanya tidak mengisi formulir sih di sini ya. Saya jarang juga ngisi formulir, ribet amat ya. Sekarang udah enggak ya. Biasanya cukup foto, di foto gitu, serah terima foto cepret gitu sama itunya kurirnya gitu langsung mereka gitu. Karena juga kalau disuruh ngisi formulir juga ribet amat gitu ya. Biasanya konsumen juga keberatan lah, macam-macam persyaratannya enggak gitu ya. Sekarang lebih ringkas ya, langsung di foto gitu aja, foto cepret foto gitu. Kadang-kadang juga tidak foto aja, cuman foto barangnya aja, kita serah terima barang terus di foto gitu aja ya. Gitu, karena juga ada beberapa konsumen yang menolak di foto, apaan sih foto-foto gitu ya. Dan juga bahaya juga ya teman-teman kalau sampai kita di foto gitu ya pada saat kurir menyerahkan barang gitu ya. Kalau bisa ya yang nggak usah wajah kita, nah gitu ya. Karena sekarang kan kita tidak tahu ya kejahatan via elektronik ya gitu. Jadi bahaya, harus hati-hati juga ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya pemodelan proses bisnis. Nah, ini ya. Apa yang dimaksud model dan pemodelan? Nah, ini Mbak Ruby tadi sebelum membacain ya. Halo Mbak Ruby. Mbak Ruby udah selesai makan? Udah Ibu, hadir Ibu. Oh, Ya. model. Ini Ibu baca ya? Ya, baca. Permodelan proses bisnis. Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Permodelan adalah tahapan langkah dalam membuat model dari suatu sistem nyata realitas. Ya, oke, terima kasih ya udah dibacakan. Nah, model. Nah, gitu teman-teman tentunya nggak asing ya model ya. Contohnya aja model pakaian gitu. Model pakaian aja macam-macam ya teman-teman. Ya, ada model A, model B, model C. Nah, gitu. Kalau bisnis juga ada modelnya gitu ya. Jadi bagaimana sih kita membuat perencanaan ya, rencana suatu bisnis ya. Nanti kita mau modelnya seperti apa nih gitu ya. Kemudian deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem ya, atau konsep yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Nah, apa sih model bisnis tersebut ya? Ada berapa macam sih modelnya? Nanti akan saya jelaskan ya. Kalau tidak di pertemuan kali ini juga pertemuan berikutnya ya, biar teman-teman penasaran. Kalau dikasih tahu semua nanti nggak penasaran. Nah, kemudian pemodelan adalah tahapan langkah dalam membuat model ya dari suatu sistem nyata ya atau realitas. Ini model bisnis ya. Ada bisnis model kanvas, nanti kita juga belajar ya. Kemungkinan nanti akan setelah ujian tengah semester ya. Setelah UTS nanti kita belajar bisnis model kanvas ya.
Nah, seperti apa sih bisnis model kanvas ya? Nanti setelah UTS ya. Nah, bisnis model ini adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sih sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Nah, ini intinya adalah profit ya, keuntungan ya. Kalau orang bisnis nih ya outputnya ya dapat keuntungan gitu ya. Kalau nggak dapat untung ya, kalau cuman kembali modal ya capeknya doang gitu ya. Ya harus untung gitu ya, harus mendapat keuntungan, harus bisa berkembang ya perusahaan tersebut ya, jangan vakum ya. Misalnya ya seorang yang menjual bakso contoh ya, pedagang bakso gitu ya. Dari tahun ke tahun, ya begitu-begitu saja. Cabangnya cuma satu saja. Ini nggak berkembang ya teman-teman ya. Ini contoh saja ya, bukannya nggak boleh ya, boleh saja. Cuma sayang gitu ya. Kalau dia usaha bakso gitu, dari tahun ke tahun, dari saya zaman kecil SD gitu sampai saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 2 ini gitu. Di situ aja ya tokonya, apanya, warungnya, warung baksonya nggak ada perkembangan. Cabangnya cuma satu, ya itu saja gitu. Berarti kan bisnisnya nggak berkembang ya teman-teman. Terus keuntungannya selama ini dikemanain? Kenapa tidak digunakan untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya? Misalnya diperbaikilah gitu warung makannya jadi suatu rumah makan gitu ya, ataupun dikembangkanlah menjadi beberapa cabang gitu. Masak 10 tahun, 20 tahun kok cuman satu saja gitu, tidak berkembang gitu ya, menjadi 5 cabang, 10 cabang gitu. Nah, itu tidak ada perkembangan ya teman-teman ya. Nah, suatu bisnis model di sini adalah kita membangun suatu bisnis ya. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan ya, gitu ya. Dan keuntungan itu digunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut dari kecil menjadi besar. Nah, ini tujuannya ya. Nah, dari bisnis model tersebut ya. Jangan sampai bisnis model itu kita buat namun bisnis model yang kita buat tersebut ternyata gagal. Nah, gitu ya. Tidak dievaluasi gitu ya. Tidak pernah dimonitoring ya sehingga bisnis model yang kita buat, yang kita jalankan tersebut ya tidak membuat kemajuan, tidak membuat perusahaan tersebut menjadi berkembang. Nah, itu makanya perlu adanya evaluasi. Nah, teman-teman ya, kalau sekiranya ternyata model bisnis yang aku buat ini ternyata nggak cocok gitu ya, keuntungannya tidak maksimal gitu, cuman 10% atau 25% gitu. Tidak ada kemajuan. Coba dievaluasi, ada apa yang salah gitu ya. Ada proses bisnis apa yang kurang ya, sehingga perusahaan tersebut ataupun keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut itu tidak banyak ya, ataupun tidak maksimal dan tidak maju gitu ya. Harusnya kalau sudah 5 tahun ataupun 10 tahun gitu, harusnya perusahaan tersebut bisa berkembang gitu, tidak hanya memiliki satu cabang, harusnya memiliki beberapa cabang gitu, dan keuntungan yang diperoleh juga harusnya tidak hanya 10% dan 5% gitu ya, harus lebih dari 50%. Nah, ini ya, ini adalah secara garis besar ya, kenapa bisnis model itu perlu ya, perlu dibuat, kenapa peta proses bisnis itu penting. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara kita untuk memahami, mendesain, dan menganalisa suatu proses bisnis? Itu dimaksud pemodelan proses bisnis. Nanti akan seperti ini ya, teman-teman ya. Ini pemodelannya. Jadi ini entah alur bisnis atau peta proses bisnis ya, dari model bisnis nanti yang akan kita kembangkan. Nah, bagaimana sih alur bisnisnya? Proses bisnis seperti apa? Nah, kita perlu mengembangkan model bisnis seperti apa ya sehingga bisnis tersebut tepat ya untuk kita terapkan di perusahaan ya gitu sehingga perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang besar, dapat maju dan berkembang. Nah, itu tujuannya ya dari pembuatan model bisnis ya. Oke. Nah, nih untuk berikutnya ya teman-teman. Oke. Belum capek kan ya? Udah capek belum? Santai teman. Belum lah teman-teman kan cuma mendengarkan saya ini yang jelaskan ini. Dengarkan aja sambil santai ya, sambil ngambil-ngambil boleh, sambil ngopi-ngopi boleh gitu. Untuk berikutnya ini manfaat pemodelan proses bisnis ya. Teman-teman menarik kan ya mata kuliah pemodelan bisnis. Saya aja suka nih walaupun sudah berapa kali nih ngajar model bisnis. Ini mata kuliah yang menarik ya. Semua mata kuliah itu menarik ya. Dan insya Allah ya bermanfaat ya. Oke. Mbak Dila bisa minta tolong dibacakan biar nggak ngantuk Baik, nih.
Oke. Manfaat pemodelan proses bisnis adalah untuk membantu perusahaan memahami proses bisnisnya dengan baik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi, mengembangkan, mendokumentasikan, serta mengkomunikasikannya pada semua pemangku kepentingan bisnis. Ya, oke, terima kasih Mbak Dila. Secara garis besar tadi sudah saya sampaikan ya, gitu ya. Jadi manfaat pemodelan bisnis itu bagaimana kita mengidentifikasi ya, memahami ya, mengembangkan ya, mendokumentasikan, mengkomunikasikan ya suatu proses bisnis dalam suatu perusahaan tersebut ya, yang jadi pada intinya outputnya adalah namanya suatu bisnis ya, tentunya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya ya, gitu, dengan input sekecil-kecilnya ingin mendapatkan output yang sebesar-besarnya tentunya ya, tapi dengan catatan ya teman-teman, jangan sampai merugikan konsumen. Nah gitu, harus tetap menjaga kualitas produk kita ya, produk atau jasa ya. Kalau dalam bidang jasa tadi ya, misalnya tadi servis tadi ya, servis kendaraan gitu, jasa kita kan jual jasa gitu ya. Kemudian kalau dalam bidang salon gitu ya, jasa salon ya, harus tetap menjaga kualitas ya produk maupun jasa kita gitu. Jangan sampai karena ingin untung besar kemudian kita melupakan kualitas tersebut ya. Jadi hak konsumen harus tetap kita perhatikan ya teman-teman. Kepuasan pelanggan, nah itu harus kita perhatikan. Nah ya, oke, ini adalah contoh ya, contoh-contoh model bisnis. Ini contohnya ini ya teman-teman. Apa saja sih contohnya? Mbak Sawa bisa minta tolong dibacakan? Baik, yang pertama itu ada franchise. Franchise ini, konsep dari model ini adalah ketika seseorang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal, cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu, kemudian membayar uang kompensasi kerjasama. Ya, oke. Terus ini ada lagi sekalian Mbak Zawa. Lalu ada dropship. Jenis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya. Ketika menerapkan dropship, kita tidak perlu membuat toko offline. Orang yang menjalankan jenis bisnis ini disebut sebagai dropshipper. Ya, oke, lanjut. Lalu ada marketplace. Marketplace ialah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Nah, oke, terima kasih Mbak Zawa. Nah, ini adalah contoh-contoh teman-teman ya. Pengusaha ya. Pengusaha sukses ya, yang memulai bisnis di usia tua dan berhasil sukses nih ya teman-teman. Ya, tidak ada kata terlambat ya untuk memulai usaha. Nah, ini contohnya nih. Yang KFC ya. Nah, ini dia memulai usaha tuh pada usia 65 tahun ya. Ternyata bisa sukses ya teman-teman ya gitu, mendunia bahkan. Kemudian McDonald. Nah, ini dia memulai usaha ini ya 59 tahun usianya ya. Ini ya pendirinya ini, pendiri McDonald nih. 59 tahun coba teman-teman. Itu kan udah usia pensiun ya, tapi dia sudah dia bisa sukses ya untuk membangun usaha gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada kata terlambat ya untuk membangun suatu usaha. Nah ini, kemudian Bob Sadino, kemudian Carol Tanjung dan sebagainya, ini contoh-contoh pebisnis yang mereka memang benar-benar dari nol, dari awal untuk membangun bisnisnya ya teman-teman. Bisa teman-teman nyari referensi di internet ya, pebisnis-pebisnis yang sukses gitu, yang dimulai dari nol gitu ya, perjuangannya benar-benar ya teman-teman, dari nggak punya apa-apa gitu, karena keuletannya sehingga dia bisa sukses. Nah gitu ya, kerja keras ya sehingga bisa sampai sukses. Nah itu Bob Sadino ini juga saya pernah membaca kisahnya juga. Nah pada mata kuliah entrepreneurship juga ada mahasiswa yang membawakan kisah Bob Sadino, kemudian Carol Tanjung juga. Nah, ini kisahnya itu mereka benar-benar dari nol ya. Jadi dari modal yang kecil, kemudian dia putar modalnya sehingga menjadi besar ya. Seperti sekarang ini ya, usahanya sudah maju ya, menjadi pengusaha sukses luar biasa ya. Intinya adalah kita terus berusaha gitu ya. Jangan patah semangat
kalau jatuh ya kita jangan menyerah gitu, kita berusaha bangkit kembali gitu ya untuk berusaha, terus berusaha ya, ulet ya teman-teman, keuletan ya. Dan jangan lupa juga berdoa ya, doa dan usaha ya gitu ya. Pertama doa, kita minta doa kepada orang tua, nah gitu ya, agar usaha kita itu lancar ya, sukses. Nah itu doa orang tua ya teman-teman. Jangan lupa sedekah gitu kalau kita sudah sukses gitu. Jangan lupa membantu yang membutuhkan. Nah itu intinya ya. Jadi doa, usaha, dan sedekah. Nah itu penting sekali ya teman-teman ya. Insya Allah ya. Nanti rezeki kita berkah. Nah itu. Oke, sampai di sini kuliah kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Makasih. Mbak Jawa, Mbak Dila, Mbak Ruby, Mbak Laila, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini jam 21.03 ya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan teman-teman jika ada pertanyaan, boleh japri ke saya ya, gitu di grup WA ataupun WA pribadi ya, japri saja boleh gitu ya. Insya Allah nanti akan saya jawab ya kalau saya tidak banyak pekerjaan ya, tapi insya Allah saya baca dan saya jawab gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. ya, oke, makasih. Saya tutup ya.